Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Calvin Wisang kembali menjumpai Anda dalam forum Kawan edisi hari ini Selasa 25 Juni 2024. Masih dengan topik yang sama, yaitu antisipasi dan adaptasi kondisi cuaca di fase peralihan musim. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita di studio Pro 1 RRI Manado. Yang pertama Bapak Ben Arthur Mulai. Selamat pagi Pak Ben. Selamat pagi. Tetap setia ini Pak Ben ya. Siap. Oke, gimana Pak perjalanan hari macet Pak ya? Puji Tuhan pagi ini tidak terlalu macet ya, karena lancar saja. Karena anak sekolah libur Pak Ben ya. Sehat-sehat Pak Ben ya. Puji Tuhan sehat Pak. Luar biasa. Dan sudah hadir juga bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini Bapak Dani Repi. Kalau jabatannya dulu Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BPBD Sulut Pak Dani ya. Iya. Dan sekarang sudah penata penanggulangan bencana ahli muda BPBD Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Dani. Ya, selamat pagi. Sehat Pak Dani. Sehat selalu. Agak macet atau bagaimana ini? Puji Tuhan pagi hari ini lancar-lancar. Oke, luar biasa. Dan pendengar, bagi Anda juga yang ingin bergabung bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0821983580. Anda bisa berinteraksi dengan kedua narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini, juga bisa sampaikan saran, kritik maupun masukan kepada kedua narasumber. Dan dialog kita pada pagi hari ini juga Anda bisa saksikan di fanpage kami, di live streaming kami di fanpage RRI Manado. Dan kita langsung saja masuk pada pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin saya mulai ke Pak Ben dulu ini. Kalau terkait topik antisipasi dan adaptasi kondisi cuaca di fase peralihan musim ini, mungkin bisa disampaikan ini kepada masyarakat Pak Ben terkait kondisi cuaca untuk 2-3 hari atau mungkin seminggu ke depan ini berdasarkan perakiraan dari BMKG Samratulangi. Silakan Pak Ben. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya ucapkan terima kasih kepada RRI Manado, Pak Calvin dan tim untuk mengundang kami di Pro 1 RRI ya, terkait dengan antisipasi dan juga adaptasi cuaca di akhir-akhir ini wilayah kita di Sulawesi Utara, terlebih khusus Pak Kelvin. Jadi begini Pak, untuk kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Utara memang saat ini mungkin masyarakat merasakan sendiri ya Pak Kelvin, bahwa pagi itu dominan kita cuacanya lumayan baik, cerah, kemudian ada cerah hingga cerah berawan. Kemudian di siang hari ada potensi peningkatan suhu juga, dan di sore hingga malam hari dominan kita biasanya akan ada di fase atau di cuaca yang dominan hujan, hujan ringan hingga hujan sedang, bahkan juga di beberapa wilayah Sulawesi Utara hujan lebat hingga hujan ekstrim ya ada di beberapa wilayah Sulawesi Utara. Kami sampaikan memang menurut pantauan kami dari bulan Mei, akhir bulan Mei, kemudian di awal bulan Juni tahun 2024, kita di Sulawesi Utara kecenderungan cuacanya demikian. Kecenderungan cuaca demikian juga akan terjadi di bulan Juli tahun 2024 yang akan kita hadapi bersama di bulan depan ya. Kami perakirakan Pak Kelvin dan masyarakat untuk wilayah Sulawesi Utara memang dalam 1 minggu ini masih ada potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir. Dominan terjadi di wilayah Sulawesi Utara ya, bagian Minahasa Tenggara, kemudian juga Minahasa Selatan, ada sebagian Minahasa, dan juga di wilayah utara dari Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro yang paling penting, Sitaro dan Sangihe. Kita pantau beberapa hari ini melalui citra radar cuaca BMKG di Manado, dominan potensi pertumbuhan awan itu dari Laut Sulawesi. Laut Sulawesi di sebelah barat laut daripada Manado, kemudian bergerak ke arah wilayah kota Manado dan sekitarnya. Potensi pertumbuhan awan dominan di sana. Beberapa hari ke depan, khususnya di hari ini juga masih ada potensi hujan lebat di wilayah Sulawesi Utara. Kami lihat di wilayah Kota Mobagu juga ada potensi hujan sedang hingga lebat di hari ini. Kemudian di wilayah Bolmong Selatan,
Sitaro sendiri yang tadi saya sampaikan, memang potensi pertumbuhan awan dominan dari arah Kabupaten Kepulauan Sitaro, kemudian juga di Talaut dan Sangihe. Memang di siang hari ini kami perkirakan wilayah Sulawesi Utara dominan hujan ringan hingga hujan sedang. Dalam beberapa hari ke depan juga perlu kita antisipasi, kita waspadai, karena sebagian besar wilayah Sulawesi Utara itu berpotensi hujan sedang hingga lebat. Wilayah Kota Manado sendiri di hari ini masih ada potensi hujan sedang juga. Kemudian di besok hari tanggal 26 kita perlu waspada di wilayah Minahasa, khususnya di bagian timur ya, di pesisir wilayah Minahasa, di pesisir laut. Kemudian juga di wilayah Minahasa Tenggara sendiri. Mungkin kami perlu menekankan kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat juga, karena dominan cuaca akan lebih cenderung dalam tanda kutip buruk ya, tidak baik itu di siang menuju sore hari dan sore hari menuju malam hari. Karena karakteristik daripada kondisi sekarang ini, nanti mungkin kita akan bahas bersama di kenapa saat ini kita ada di seperti kondisi seperti itu, Pak Kelvin. Karena kita ada di masa peralihan cuaca, bukan musim ya, masa peralihan. Betul, masa peralihan dari musim hujan ya, musim hujan yang di awal tahun hingga di bulan April Mei kemarin, kemudian juga menuju ke musim kemarau yang nanti akan kita hadapi bersama di wilayah Sulawesi Utara, begitu Pak Kevin. Oke, baik Pak Ben. Nah, dari kondisi tadi mungkin yang sudah disampaikan Pak Ben terkait perakhiran cuaca untuk 1 minggu ke depan. Nah, saya ke Pak Dani ini. Kalau berbicara mengenai apa yang sudah disampaikan tadi Pak Ben, dari BPBD sendiri mungkin ada langkah antisipatif seperti apa ini untuk istilahnya mencegah jangan sampai terjadi bencana katakanlah. Karena yang kemarin kalau tidak salah Pak Ben, Mitra ya kalau tidak salah, daerah Ratahan, Basan itu banjir, Rata Totok juga ya. Kira-kira Pak Ben apa yang ingin disampaikan Pak Ben dari BPBD sendiri? Terima kasih Pak Calvin untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari RRI. Terima kasih untuk RRI dan selamat pagi untuk para pemirsa RRI yang kami cintai. Puji Tuhan karena pada sampai saat ini kami tetap menyiagakan personil kami. Tapi sebelumnya tadi Pak Ben dari BMKG telah memaparkan atau telah menyampaikan beberapa informasi terkait tentang cuaca meteorologi, dan itu mungkin menjadi acuan informasi bagi masyarakat dan pemerintah seperti kami juga mengacu dari informasi yang disampaikan oleh BMKG. Tapi pada dasarnya cuaca yang terjadi dengan kondisi sekarang yang disampaikan oleh Pak Ben, di pagi hari cukup cerah, di siang hari yang perlu diwaspadai, siang ke sore hari, sore ke malam hari. Dan ini mungkin akan berlangsung pada masa peralihan ini hingga bulan Juli. Agak lama ya, Pak. Agak lama. Dan itu yang kami harus persiapkan per hari ini. Dan karena kami di BPBD tugas kami adalah bagaimana mencegah atau menyiapkan kondisi-kondisi kepada masyarakat agar bisa terhindar dari resiko bencana. Itu intinya. Jadi per hari ini dan per kapan saja kami harus menyikapi itu, terutama untuk potensi yang pada saat ini dengan curah hujan yang dari sedang hingga lebat, itu bisa menyebabkan di daerah-daerah rawan banjir dan rawan longsor bisa terjadi kejadian seperti itu. Karena kira-kira dari 2 minggu lalu hingga minggu lalu di wilayah selatan Sulawesi Utara, pesisir dari pesisir Kemah hingga Bolangulu Selatan itu curah hujan cukup tinggi. Kami telah melakukan perjalanan survei ke wilayah-wilayah di daerah sana. Memang daerah sana paling banyak terjadi pohon tumbang, ada sebagian kecil tanah longsor, ada di wilayah Minahasa Tenggara di Rata Totok, ada banjir, dan tidak menutup kemungkinan untuk daerah-daerah rawan bencana, rawan banjir di wilayah hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara kita ada potensi rawan banjir. Artinya sudah dipetakan oleh BPBD Pak ya? Dan kami harus mempersiapkan itu, yang nomor 1 adalah bagaimana
melakukan sekarang kegiatan sosialisasi, komunikasi dan informasi kepada masyarakat, dan bersama-sama BPBD di tingkat kabupaten kota untuk menyampaikan, meneruskan informasi dari BMKG dan bagaimana mitigasinya ketika pada kondisi saat ini dengan potensi ancaman banjir, tanah longsor, pohon tumbang itu paling utama supaya masyarakat bisa terhindar. Dan kedua, kami harus menyiapkan upaya atau langkah-langkah apabila terjadi bencana. Upaya-upaya kedaruratan. Misalnya, ketika kalau terjadi bencana, kami harus menyiapkan upaya langkah-langkah untuk penanganan masyarakat yang harus dievakuasi. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasarnya. Betul. Nah, masyarakat pengungsi yang terdampak bencana harus terbutuhi kebutuhannya. Apalagi lebih panjang lagi, kami harus menyiapkan langkah-langkah ketika terjadi selesai bencana, pasca bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu yang sementara kami lakukan dalam penanganan pengungsi sekarang di fase pasca bencana pada erupsi Gunung Ruang sekarang yang masih berjalan hingga hari ini. Oke, kalau untuk kasus Ratahan sendiri kalau tidak salah kan luapan sungai Soyoan ya. Dan sampai sekarang pun masih sementara dalam tangani Pak. Itu kira-kira bisa, kalau mungkin seperti yang disampaikan Pak Ben tadi kan, yang mana tahu ya, artinya kan BMKG sifatnya hanya memperkirakan kira-kira. Untuk terjadi bencana kan tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mau. Nah, untuk di Mintra sendiri kalau tidak salah itu malam Pak Dani ya. Nah, untuk penanganannya seperti apa itu? Apakah memang sudah bisa diprediksi bahwa akan terjadi banjir misalnya di Ratahan sana, di Mitra sana? Intinya seperti ini, kondisi existing sungai di wilayah Belang Rata Totok, Sungai Soyoan itu masyarakat situ tahu dan pemerintah tahu kondisinya seperti apa. Dan upaya penanganan atau upaya pencegahan untuk mengurangi resiko terjadi banjir itu sudah dilakukan oleh pemerintah melalui BPBD di sana, melalui upaya-upaya prabencana. Penyiapan masyarakat, karena kondisi existing kan tidak secepat itu untuk merubah. Betul. Untuk menanggulangi hal seperti itu. Misalnya melakukan mitigasi struktural untuk melakukan penanganan struktur atau fisik terhadap sungai itu sendiri. Itu kan tidak secepat itu. Dan upaya langkah paling strategis bagaimana menyiapkan masyarakat agar bisa lebih menyiapkan tanggap terhadap kondisi yang siaga Pak. Karena proses pembangunan infrastruktur itu paling tidak setengah tahun. Dalam rangka misalnya ada pengelolaan atau perbaikan terhadap alur jalur sungai tersebut. Ada kerusakan lah katakanlah ketika ada bencana talu dan sebagainya. Dan memang kalau mau dilihat memang kejadian-kejadian ini kan apalagi Sulawesi Utara ini kan termasuk mungkin termasuk rawan mungkin. Titik-titiknya termasuk rawan untuk terjadinya bencana baik tanah longsor, banjir dan sebagainya. Itu yang tadi saya tanya di awal tadi Pak Dani, apakah dari BPBD sendiri koordinasi tentu dengan BPBD Kabupaten Kota terkait pemetaan katakanlah lokasi-lokasi yang memang dianggap tuh berpotensi terjadi bencana ketika terjadi hujan lebat misalnya, atau bencana maksud saya ada kekeringan tiba-tiba hujan, sudah tidak dilakukan oleh dari BPBD sendiri Pak Dani? Untuk dalam kondisi sekarang, untuk kontingensinya ke depan dalam ketika terjadi peralihan musim dan kita akan memasuki yang disampaikan oleh Pak Ben dari BMKG akan memasuki musim kemarau, kontingensinya sudah kami persiapkan apabila terjadi kekeringan dengan kondisi kemarau, bisa terjadi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Itu sudah kami petakan melalui koordinasi dengan kabupaten kota, BPBD di setiap kabupaten kota, dan masing-masing BPBD punya rencana kontingensinya bagaimana penanganan apabila terjadi hal-hal tersebut. Tapi pada saat ini kami fokus pada kondisi meteorologi dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Ben dengan tingkat di fase peralihan sekarang dengan kondisi cuaca tingkat curah hujan yang cepat sekali berubah dari lebat hingga bahkan sedang hingga bisa lebat. Dan itu kemungkinan terjadi banjir, tanah longsor, pohon tumbang, banjir bandang. Apalagi dengan kondisi beberapa hari ini kami melihat kondisi cuaca ekstrim juga meningkat
angin kencang di mana-mana yang bisa menyebabkan pohon tumbang. Oke, Itu betul. sangat berpengaruh dan terlihat jelas bahwa kondisi itu ada, dan ini harus kami lakukan upaya-upaya bagaimana supaya masyarakat bisa terhindar itu melalui beberapa kegiatan yang kami sama-sama dengan Betul. BPBD Kabupaten Kota, karena kami dari provinsi tidak bisa bekerja tanpa bantuan dari kawan-kawan di Betul. BPBD Provinsi, karena jalur akses yang cukup jauh. Ini ada 15 kabupaten kota. Betul sekali Pak. Iya. Berarti Pak, saya ke Pak Ben ini. Siap. Artinya kalau berbicara mengenai katakanlah mitigasi, tanggap bencana dan sebagainya, dari BMKG sendiri berarti terus ya berkoordinasi dengan stakeholder, pemerintah kabupaten kota tentunya, dan stakeholder terkait seperti BPBD, Badan SAR. Artinya ada pemberitahuan bahwa ini loh ke depan, kayak seminggu ke depan ini ada berpotensi katakanlah terjadi hujan lebat dan mungkin bisa diantisipasi, atau seperti apa ini Pak Ben? Silakan. Betul Pak Kelvin, dan tadi yang disampaikan oleh Pak Dani itu sudah sangat tepat ya terkait dengan topik kita, antisipasi dan adaptasi ya. Pak Kelvin. Karena untuk adaptasi dan antisipasi ini kita tidak bisa saja berharap kepada satu pihak, baik itu BPBD, BMKG, Basarnas dan lain-lain. Yang paling utama yaitu kita mengadaptasi diri kita sendiri, betul ya Pak Dani ya, mengadaptasi diri kita sendiri dimulai dari keluarga. Betul. Antisipasi dan adaptasi seperti apa yang diharapkan oleh BMKG kepada masyarakat, yaitu masyarakat lebih intens lagi mencari informasi, baik peringatan dini cuaca ekstrim, Betul. baik juga peringatan dini 3 harian, 7 harian yang kami keluarkan. Itu kami bagikan bukan hanya kepada bapak-bapak yang super tangguh BPBD, Basarnas dan lain-lain, tapi juga melalui media sosial yang langsung kepada masyarakat, baik Facebook, baik Instagram. Yang kami harapkan yaitu masyarakat, Bapak Ibu semua yang ada dimanapun berada, yang mungkin menonton dari RRI Pro 1 RRI yang kami sedang bicarakan ini, yaitu lebih tanggap, lebih dalam artian menerima informasi dari BMKG, terlebih khusus peringatan dini cuaca 1 hingga 3 jam ke depan. Karena dari peringatan dini itu kita lebih menyiapkan diri kita. Untung-untung tidak terjadi betul. Ya, tapi pada saat terjadi kita sudah mempersiapkan diri kita, sudah lebih siaplah bagaimana kita bisa melakukan pencegahan, bagaimana kita bisa memitigasi kondisi-kondisi yang mungkin dapat berdampak negatif bagi kita Pak. Kemudian terkait dengan koordinasi kolaborasi bersama seluruh pihak, kami dari BMKG terus bekerja sama, terus berkoordinasi dengan BPBD terlebih khusus ya. Kami intens berdiskusi dengan Pak Dani, kemudian juga dengan Bapak Kepala Badan BPBD Provinsi Pak Adolf, kemudian juga kepada seluruh Bapak Ibu Kalaksa BPBD, baik Kepala Basarnas juga kami terus berkoordinasi. Bahkan juga informasi yang kami teruskan melalui WhatsApp grup itu sudah sangat direspon baik oleh rekan-rekan BPBD. Kami pantau di baik dari BPBD Provinsi maupun yang kejadian kemarin di BPBD Minahasa Tenggara, di Kabupaten Minahasa Tenggara, kami melihat informasi peringatan dini yang kami berikan oleh BMKG, rekan-rekan dari BPBD Minahasa Tenggara, Kepala Kalaksa dan juga seluruh staf itu membagikan secara langsung di grup WhatsApp yang sudah kolaborasi antara pemerintah kabupaten maupun juga instansi terkait, karena di situ ada Bupati juga, Bupati Minahasa Tenggara. Saya lihat memang informasi yang kami berikan dari BMKG sudah sangat direspon baik oleh seluruh pihak, dan kami harapkan khususnya bagi masyarakat bisa lebih antisipasi dan memitigasi sendiri. Kami lihat memang untuk beberapa hari ini, khususnya di banjir kemarin ya di Pesumayan itu ya, Pesumayan itu ya, kami lihat memang dari data BMKG itu curah hujannya 172 mm dalam 1 hari ya. Sebelum itu juga sudah terjadi hujan dalam kategori hujan ringan hingga sedang, dari tanggal 18, 19 bahkan 20 itu 172 mm dalam 1 hari. Kemudian peringatan dini yang kami keluarkan dari BMKG mulai dari jam 9 WITA pagi itu sampai tengah malam itu 7 kali peringatan dini yang kami keluarkan ya, 7 kali update peringatan dini ya. Itu menandakan bahwa memang kondisi cuaca yang terjadi di wilayah Minahasa Tenggara
Utara memang dengan kategori hujan sedang hingga lebat itu dengan durasi yang lama. Betul. Tutupan awan yang signifikan juga dominan. Itu yang saya sampaikan di awal Pak Kelvin, bahwa dalam masa peralihan ini kita perlu mewaspadai kondisi-kondisi seperti itu. Betul. Jangan kita terbuai dengan cuaca yang baik ya di pagi hari. Kita lebih perhatikan lagi informasi dari BMKG, kemudian himbauan juga dari BPBD, karena perubahan cuaca ini akan cepat terjadi. Dominan hujan akan turun dengan intensitas yang lebat, tapi durasinya itu tidak terlalu lama. Tapi intensitasnya lebat. Itu yang dapat menyebabkan kejenuhan suatu wilayah itu lebih cepat jenuh. Terus kalau dari rekan-rekan BPBD sering sampaikan, kita naikkan lagi kapasitas daya dukung lingkungan biar kerentanan wilayah itu lebih kecil. Betul. Seperti itu yang saya tangkap, selalu saya belajar dari Pak Dhani dan tim seperti itu. Itu yang kita perlu, masyarakat perlu pahami lagi. Selain melihat informasi dari BMKG, kita tingkatkan kapasitas daya dukung lingkungan di tiap wilayah kita masing-masing, supaya bencana-bencana yang sering terjadi, bahkan kami dari BMKG sudah Skyward maupun juga mungkin saat ini saya sampaikan kepada masyarakat maupun kepada kita di sini, bahwa perubahan iklim ini memang nyata terjadi. Betul. Perubahan iklim ini nyata terjadi. Kita tidak bisa menutup mata lagi dengan perubahan iklim, karena semakin berubah iklim dengan kondisi yang semakin berubah drastis, itu akan mempengaruhi bencana hidrometeorologi, banjir, tanah longsor, pohon tumbang, itu akan lebih sering terjadi. Kita tidak bisa lagi lihat 15 tahun yang lalu wilayah sini tidak banjir. Nah, berarti aman, tidak. Tapi kita lihat perubahan iklim ini perlu kita tekan lagi. Yang paling penting yaitu tidak menebang pohon sembarangan. Mungkin kita bisa menebang pohon yang dalam kapasitas sudah berpotensi, jika pohon angin kencang bisa tumbang seperti itu. Tapi jangan kita lebih tanda kutip memuluskan perubahan iklim di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Utara, karena itu akan berdampak bagi perubahan cuaca yang ujung-ujungnya bisa terjadi banjir, tanah longsor dan lain-lain. Yang kita perlu antisipasi juga selain banjir, tanah longsor, ada juga yang namanya kekeringan ya. Kekeringan yang nanti kita akan hadapi di bulan wilayah Juli, Sulawesi Utara, Agustus. Kalau perkiraan kami Pak Kelvin, di wilayah Sulawesi Utara ada beberapa wilayah yang akan memasuki awal musim kemarau ya. Berdasarkan perkiraan BMKG Sulawesi Utara, awal musim kemarau itu di bulan Juli ada di wilayah Tomohon, Minahasa bagian tengah hingga selatan, Juli Dasarian 2. Juli Dasarian 2 itu berarti 20 harian di bulan Juli. Jadi satu dasarian itu 10 hari. Kalau masyarakat melihat informasi dari rekan-rekan kami dari Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, dasarian 1 itu bisa paham, mungkin satu dasarian itu 10 hari. Betul. Jadi kalau 2 dasarian itu berarti 20 hari di bulan tersebut Juli. Nah itu tadi Pak Kelvin di Bolmong Timur, sebagian Bolmong Timur bagian utara, Bolmong Utara di sebagian besar. Tapi rata-rata sebagian besar wilayah Sulawesi Utara ini akan ada di awal musim kemarau di bulan Agustus dasarian 1. Atau 10 hari pertama di bulan Agustus itu akan ada di awal musim kemarau. Berbeda lagi di Bolmong Selatan itu, berdasarkan perakiraan kami, Bolmong Selatan akan bagian tengah hingga timur itu awal musim kemarau itu di bulan September dasarian 3. Beda sendiri. Seperti yang sudah disampaikannya, karena dia punya karakteristik cuaca yang wilayah itu beda, cenderung beda. Betul. Kita perlu perhatikan lagi informasi dari BMKG biar kita tidak melihat ini di Bolmong Selatan panas, berarti kita panas, tidak, tapi punya wilayahnya berbeda-beda, sehingga kita bisa antisipasi, kita bisa adaptasi seperti itu Pak. Oke, baik Pak Ben. Saya mungkin ke Pak Dhani ini terkait daya dukung lingkungan tadi itu kan sebenarnya bagian dari bagaimana masyarakat menjaga katakanlah lingkungan sekitar dia. Tapi jangan dijawab dulu Pak Dhani, kita dengarkan yang mau lewat yang satu ini dulu Pak Dhani. Anda masih bersama kami dalam Forum Kaunwa edisi hari ini 25 Juni 2024 terkait topik antisipasi dan adaptasi kondisi cuaca di fase peralihan musim. Dan mungkin Pak Dhani sebelum saya bertanya lagi ke pertanyaan tadi yang sebelum kita jeda, saya ingatkan juga bagi Anda yang ingin bergabung bersama-sama dengan kami dalam dialog kita pada pagi hari ini, bisa langsung menghubungi kami di 082195835080
Mungkin ada yang ingin disampaikan atau saran termasuk masukan kepada kedua narasumber untuk pada pagi hari ini. Sudah ada yang masuk, Bu Michael? Forum Konwa, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini, Pak? Ini Elik di Palamba. Oh, dengan Pak Elik. Silakan Pak Elik. Iya, memang orang sini rawan kuman longsor karena kan pergunungan tuh umur di atas. Betul. Nah, sekarang begini para narasumber. Mestinya para narasumber ini kan sudah lihat keadaan Kota Manado. Kota Manado itu di bawah. Iya. Coba kita lihat tahun-tahun 80-an. Ini akibat semua peralihan lahan. Oke. Pohon-pohon dipotong, begitu timbul ring road. Manado udang Sandiki banjir karena air dari atas palucur. Sampai pohon-pohon di atas kan dorong pangkas semua. Di daerah di atas itu. Nah inilah, kalau kita lihat, pemerintah ini yang bikin rusak, artinya bikin timbul bencana. Mohon maaf ya, bukan mau tuduh pemerintah. Artinya pemerintah membiarkan tuh mafia-mafia tanah begitu muncul perumahan-perumahan, atau lahan-lahan dirubah tuh, jadi kobong pangkas, jadi perumahan teman. Nah disinilah kita lihat, apakah narasumber melihat ya, serangkan belum jadi reklamasi pantai di Tuminding sana. Kita ini penjualan keliling selalu kita ke sana. Kalau orang ujang sedikit banjir di sana, di jalan-jalan apalagi di Pulau Marco itu, apalagi mau rencana mau reklamasi pantai sana, tenggelam tuh Tuminding. Apakah narasumber bisa membatalkan kalau rencana pemerintah atau dia? Karena kalau orang lihat ya, tahun 80-an orang biasa Rio, biar mau ujang 1 minggu, ujang batu dari keras, jangan mau banjir. Begitu timbul reklamasi pantai, tuh mau perindahan kota, tuh pantai ditambung. Akhirnya sekarang apa? Mestinya itu Mulu Kuala dipelebar, jembatan menuju ke laut itu bikin tinggi. Ada cuma bikin lebar buat di dalam kota bikin apa? Sedangkan di hilir itu dia pesempit. Artinya ini Pak Elik ini maksudnya kita sudah tangkap ini. Artinya untuk keperalihan fungsi lahan ini ya Pak, yang dimaksud Pak Elik mungkin Pak ya. Jadi kalau soal BMKG ini kan orang memprediksi, memperkirakan lebih tepatnya Pak Elik. Di bulan-bulan begini orang panas dulu. Betul. Tentu sekarang hujan. Jadi cuaca orang sebagai masyarakat sebagai manusia, orang yang nak tahu sekarang tuh iklim sekarang, tiba-tiba hujan. Sedangkan orang jadi tanya panas keras hujan. Kadang kalau orang bilang hujan panas. Oke. Tahu karena apa itu? Perubahan cuaca apa, iklim apa itu, toh? Nah di sini sampai orang di bulan ini, kalau orang pikir bulan-bulan begini bulan panas, orang panas. Mungkin bisa langsung ke inti pertanyaan Pak Elik. Ya. Mungkin bisa langsung ke inti pertanyaan keperalihan fungsi lahan itu tadi ya. Apakah kedua narasumber ini kan sudah lihat keadaan Kota Manado? Betul. Hujan sedikit, ban oto hilang. Iya kan di jalan-jalan. Inilah artinya berikan saja. Lihat tuh di hilir, tuh di Mulu Kuala makin semakin sempit, tuh seperti itu. Karena beberapa tahun lalu mal masuk air, karena apa orang ombak hujan, tuh seperti itu. Kira-kira ini, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Elik di Palembang. Di belakangnya Pak Elik, Forum Konwa, selamat pagi. Forum Konwa, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini? Dengan Ibu Grace Damuan. Oke, dengan Ibu Grace. Silakan Ibu Grace. Oke, selamat pagi buat Kalvin dan juga buat kedua narasumber, ada Pak Ben dan juga ada Pak Dani. Langsung saja Pak ya. Jadi kan dari BMKG itu kan memprediksikan bahwa di tahun 2024 itu musim panas terjadi di bulan Juli sampai September ya Pak ya. Dan masa peralihan itu diprediksikan waktu lalu kan tahun di bulan Oktober 2024. Nah sekarang Pak, kenapa bisa musim hujan itu terjadi di bulan Mei dan Juni? Karena kan curah hujan yang berjalan ini kan di bulan Mei dan Juni. Kenapa bisa terjadi seperti ini Pak? Dan peralihannya juga kenapa bisa dari dilanjut memasuki bulan Juli?
Dan pertanyaan berikut, bagaimana solusi yang dapat diterapkan dalam memperbaiki kondisi yang diakibatkan oleh perubahan cuaca atau iklim? Dan pertanyaan berikut, apa yang terjadi jika pemanasan global itu tidak dapat dihentikan? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana bentuk adaptasi dan mitigasi yang dilakukan dalam mengurangi dampak perubahan iklim? Itu saja pertanyaannya, semoga dapat dijawab dengan baik dan jelas. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bu Grace di Langowan. Mungkin 2 saja cukup ini untuk sesi pertanyaan kita pada pagi hari ini. Mungkin kalau siapa ini yang menjawab nih pertanyaan Pak Elik tadi terkait fungsi lahan? Mungkin dari Pak Dani dari BPBD ini, silakan Pak Dani. Baik, terima kasih Pak Elik. Ini pertanyaan luar biasa dan ini pertanyaan ini dari lama ini pertanyaan memang sering terjadi dan itu kenyataan yang terjadi dan itu kita harus akui dan sama-sama kita pelajari kenapa kondisi itu seperti itu. Dan mungkin saya mengambil sejarah dimanapun di suatu negara, di suatu wilayah, kondisi ancaman terhadap bencana itu terutama banjir, ancaman-ancaman bencana hidrometeorologi, banjir, tanah longsor itu rata-rata ancamannya bisa terjadi di daerah manapun. Karena pembangunan. Efek pembangunan. Betul. Karena di sisi lain alih fungsi lahan itu tak terelakkan. Karena itu jadi tuntutan pembangunan di satu wilayah. Betul. Namun memang yang harus kita perhatikan bagaimana ketika pembangunan sehingga terjadi alih fungsi lahan itu terkontrol. Misalnya ada upaya-upaya langkah-langkah pembangunan alih fungsi lahan itu yang mempertimbangkan risiko bencana. Betul. Tadi Pak Elik menyampaikan sekarang Ujang Sadiki banjir di Manado. Nah, itu dari dulu. Tapi sekarang ketika kami mengamati kondisi, karena memang di kami selalu mengikuti dan mengamati kondisi suatu wilayah terhadap ancaman yang namanya itu kajian risiko bencana. Kami mempertimbangkan faktor risiko yang tidak bisa kami tolak. Faktor risiko itu hujan, badai, tanah longsor, gempa, macam-macam, tsunami itu tidak bisa kami tolak. Faktor hazardnya, faktor kerentanan, jumlah penduduk bertambah karena pada dasarnya penduduk dengan ekonomi menengah ke bawah lebih rentan bencana ketimbang penduduk yang menengah ke atas. Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap potensi ancaman terhadap masyarakat. Jumlah penduduk bertambah, alih fungsi lahan bertambah. Ini faktor kerentanan. Ini faktor kerentanan sulit kami tekan. Itu hanya bisa dipertahankan. Bagaimana cara mengurangi resiko? Di negara maju pun terjadi banjir. Australia juga jadi banjir, Jepang pernah jadi banjir juga. Satu cara di dunia manapun ini dalam mengurangi risiko ancaman bencana terhadap masyarakat, caranya cuma bagaimana? Menaikkan kapasitas masyarakat. Bagaimana kapasitas masyarakat? Masyarakat itu teredukasi, paham terhadap mengenali lingkungannya, paham terhadap kondisi-kondisi yang ada, tahu mencari informasi peringatan dini, tahu jalur evakuasinya. Jepang pun secanggih seperti itu masih tetap dilandi banjir, tsunami malah karena kondisinya memang ancamannya begitu luar biasa bagi mereka. Tapi ada satu kondisi yang kami harus berkaca dari negara-negara luar seperti Jepang dengan kondisi ancaman dan kejadian yang terjadi luar biasa, mereka itu kurang korban. Karena apa? Masyarakat teredukasi, kapasitas masyarakat tinggi. Ada perbedaan antara jumlah korban gempa di Aceh dan gempa di Jepang yang kekuatannya hampir sama. Tapi jumlah korbannya jauh lebih banyak di Aceh ketimbang di Jepang. Karena itu yang kami lagi tingkatkan bagaimana supaya masyarakat teredukasi. Menjawab pertanyaan Pak Elik tadi bahwa pemerintah Kota Manado sekarang kalau kami memperhatikan berdasarkan kajian risiko bencana berangsur-angsur Kota Manado sekarang makin membaik dibandingkan dengan 5 atau beberapa tahun yang lalu. Karena kami melihat ada beberapa jalur-jalur utama kondisi drainase itu
sudah diperbaiki dan ada yang lain sementara diperbaiki. Contoh Tikala Pak. Contoh Tikala. Saya tadi baru lewat situ di dekat lapangan Sparta Tikala yang sampingnya ini. Saya lihat tadi sementara ada pembangunan drainase yang lebih lebar, lebih bagus. Di daerah Winangun kebetulan saya tinggal di daerah Malalayang dan jalur saya setiap hari itu Winangun, Jalan Bethesda ke arah Samratulangi. Itu drainasenya sudah bagus di Jalan Bethesda. Dan itu salah satu faktor yang mengurangi kerentanan. Minimal kerentanan tidak naik, tapi kita pertahankan. Dan itu perlu kerjasama melalui stakeholder dari pemerintah setempat. Karena memang pelaksanaan pembangunan yang tidak terkontrol dan tidak mempertimbangkan risiko bencana itu ujung-ujungnya bencana. Tapi terima kasih untuk Pak Elik tadi yang selalu memperhatikan bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah bahwa kondisi seperti ini yang harus pemerintah prioritaskan. Karena memang persoalan kebencanaan ini persoalan kemanusiaan. Ini hajat hidup orang banyak ini, maksudnya kemanusiaan. Dan itu kami terus mempertimbangkan tuh upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Manado, dalam mempertimbangkan dari risiko bencana dalam pembangunan. Betul, karena kalau berbicara bencana kan memang tidak bisa dihindari. Artinya mitigasi itu dianggap berhasil ketika masyarakatnya teredukasi dengan baik. Ini satu pelajaran, ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Ini catatan besar dan pengalaman besar bagi kami di pekerjaan kemanusiaan dalam penanggulangan bencana. Kejadian erupsi di Gunung Ruang. Ada hampir 11.000 orang yang harus mengungsi dan 8.000 dievakuasi di wilayah Manado, Minahasa, Bitung. Itu pada 2 kali erupsi besar tidak ada korban. Artinya pemerintah cepat dalam melakukan tindakan kebijakan yang harus dilakukan di saat kondisi masyarakat harus dievakuasi. Langkah pemerintah di Kabupaten Sitaro itu sangat tepat dan cepat. Bayangkan dari hampir 11.000 tidak ada korban. Bisa dibayangkan kalau pemerintah di saat itu lambat dalam melakukan tindakan evakuasi, kami tidak tahu apa yang terjadi mungkin. Ada sekitar 800-an orang yang tinggal di kaki gunung, 2 kampung. Luar biasa ini. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya ke Pak Beni ini menjawab pertanyaan Ibu Grace ini. Memang agak ada 4 pertanyaan ini. Salah satu musim hujan terjadi di bulan yang sekarang. Kalau katanya yang di kemarin-kemarin biasa tuh panas gitu. Kenapa tuh sekarang ada musim hujan? Kemudian ada solusi dalam pemanasan global juga ada. Kemudian mitigasi dari salah satu dari BMKG juga terkait dampak bencana ini. Mungkin bisa langsung dijawab ini Pak Ben. Silakan. Iya, terima kasih Pak Elik maupun Ibu Grace ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, mungkin saya tambahkan sedikit Pak terkait yang kebijakan-kebijakan yang diambil ya. Dari kami BMKG terus memberikan informasi baik itu perakiraan cuaca maupun perakiraan musim yang kami harap dapat dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan ya. Pertimbangan kebijakan yang dapat diambil terkait dengan update informasi-informasi cuaca maupun iklim untuk baik di semua sektor, baik sektor transportasi, kebencanaan maupun sektor-sektor lainnya yang dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Kemudian terkait yang tadi saya tangkap sedikit dari Pak Elik juga, kenapa panas tapi kok hujan seperti itu? Ada 2 penyebab ya. Ada penyebab yang paling umum kondisi hujan di wilayah Indonesia termasuk di Sulawesi Utara, yaitu akibat awannya. Awan. Yang pertama ada di klasifikasi meteorologi itu ada kalau hujan lebat biasanya ada awan cumulonimbus. Biasanya yang ada petir kilat itu. Kemudian juga ada disebabkan awan stratus atau tipis-tipis akibat daripada peluruhan dari awan cumulonimbus. Biasanya pada saat panas itu bukan berarti tidak ada awan ya. Pasti ada awan penyebab hujan. Betul. Kalau kita lihat di kiri kanan kita itu pasti ada awan. Nah, awan itu kalau dia menyebabkan hujan, terbawa angin, kita biasanya berdiri tidak vertikal dengan awan, tapi kondisi parameter meteorologi lainnya yang bisa membawa rentikan hujan itu jatuh ke kita, sehingga kita bisa lihat itu ada
kok panas tapi kok ada awan. Nah, betul. biasanya awan-awan yang tumbuh itu tidak signifikan kalau seandainya hujan dengan kategori hujan lebat ya, di wilayah kita. Kemudian juga tadi pertanyaan dari Ibu Grace memang terkait dengan musim. Yang pertama kami sampaikan bahwa dalam penentuan musim suatu musim di wilayah Indonesia, baik itu musim kemarau maupun musim hujan, itu ada syarat-syaratnya Pak Kelvin, Ibu Grace. Nah, ini untuk penentuan satu periode musim hujan itulah adalah periode yang ditemukan dalam pola tahunan. Biasanya minimal dalam 3 dasarian. Tadi saya sampaikan dasarian 10 hari ya, satu dasarian 10 hari. Minimal 3 dasarian berturut-turut itu ada hujan dengan curah hujan sama dengan 50 mm per dasarian. Sama dengan 50 mm per dasarian, maksudnya satu dasarian itu 50 meter, dasarian kedua 50 mm, dasarian ketiga 50 mm, atau total dari ketiga dasarian ini mencukupi 150 mm. Mungkin di dasarian satu hanya 20 mm, tapi di total dari ketiga dasarian ini ada 150 mm atau lebih. Itu biasanya BMKG mengklasifikasikan dalam periode musim hujan atau musim kemarau seperti itu. Kemudian memang di dalam penentuan perakiraan musim ini bukan hanya statistik yang tadi kami lihat seperti itu Pak Kelvin ya, tapi juga ada pemodelan cuaca, pemodelan iklim yang terus kami perakirakan sehingga tidak bias, dalam artian tidak hanya terpaku pada satu statistik saja. Nah, pemodelan iklim ini yang melihat apakah awal musim hujan atau awal musim kemarau ini mundur, maju atau sama dengan normalnya. Sama dengan normalnya itu berarti sama dengan rata-rata 30 tahunan. Karena ada data 30 tahunan. Data itu yang dipakai untuk melihat normal curah hujan di suatu wilayah. Nah, kita lihat untuk yang tadi kenapa di wilayah beberapa wilayah Sulawesi Utara awal musim kemarau itu di bulan Juli, dasarian 2 itu kami lihat berdasarkan analisis memang mundur satu dasarian dibandingkan dengan normalnya. Jadi di wilayah zona musim 492, 493 dan 498 di wilayah sebagian Minahasa, sebagian Tomohon, Minahasa Selatan, sebagian Minahasa Selatan itu mundur satu dasarian. Normalnya itu normalnya itu di bulan Juli dasarian 1, tapi dia mundur satu dasarian sehingga awal musim kemarau jadi mundur. Kemudian di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara ada di zona 494, 500 di Manado, Minahasa Utara, Bitung, Kepulauan Sitaro, Tomohon bagian utara maupun Minahasa sebagian besar Minahasa itu malah mundur kurang lebih 3 dasarian. Jadi mundur 3 dasarian. Sehingga yang tadi saya sampaikan, perubahan iklim inilah yang mengakibatkan apakah dia musim itu maju atau mundur ataukah seperti apa. Selain perubahan iklim, pola-pola iklim di satu tahun itu yang kami juga analisis. Ya, betul. Apakah dia 1 tahun ini ada potensi El Nino seperti tahun kemarin yang kita dominan panas, ataukah ada pengaruh daripada La Nina yang menyebabkan penambahan curah hujan di wilayah Indonesia termasuk di wilayah Sulawesi Utara. Kami pantau memang sampai saat ini kondisi El Nino sudah berakhir. Jadi El Nino sudah tidak lagi mempengaruhi wilayah Indonesia. Sekarang kondisinya netral. Kondisi netral itu berarti tidak ada pengaruh dari El Nino maupun La Nina. Tapi di bulan Juli, Agustus dan September nanti ada pengaruh daripada La Nina dalam kategori ringan atau kategori lemah. Itu yang terus kami pantau baik cuaca maupun iklim, sehingga yang tadi setiap tahun itu pasti ada yang namanya perubahan pergeseran itu pergeseran. Jadi tidak pasti itu yang terus kami update, Ibu Grace. Perlu kita antisipasi, kita perlu adaptasi bersama masyarakat, melihat informasi dari BMKG. Minimal kita bisa mewaspadai diri kita sendiri, melihat kondisi lingkungan yang tadi disampaikan oleh Pak Kelvin. Ini sekarang sudah mau musim kemarau. Biasanya musim kemarau itu panas. Kita mungkin tidak membabat hutan lebih, atau kita tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sekarang kita lagi ada di masa peralihan, mungkin kita lebih berhati-hati. Dominan di bulan Juli, Pak Kelvin maupun masyarakat Pak Dhani, itu di wilayah Minahasa Utara, wilayah Minahasa Selatan, Minahasa,
Sitaro, kemudian Talaut dan Sangihe itu dominan ada potensi angin-angin kencang. Oke. Jadi potensi angin kencang itu angin secara tiba-tiba juga berpotensi 10 hingga 20 knot bahkan lebih. Itu yang perlu kita adaptasi, gitu, perlu kita antisipasi. Pohon-pohon yang sudah tua kita perlu tebang. Nah, itu yang mungkin dapat membantu diri kita sendiri, keluarga kita, bahkan juga membantu pemerintah dalam itu yang tadi termasuk daya dukung lingkungan itu. Daya dukung lingkungan. Betul Pak Ben. Dan Pak Dhani, Pak Ben, tampaknya kita sudah ada di penghujung ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan ini kepada masyarakat mengingat di fase peralihan musim ini. Pak Dhani mungkin silakan. Terima kasih. Memasuki fase masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau ini masa peralihannya. Dan kondisi seperti ini tadi disampaikan oleh Pak Ben dari BMKG bahwa hingga awal Juli sampai mungkin minggu pertama Juli itu kita masih menghadapi musim saat seperti sekarang ini ya Pak Ben, masih hujan yang intensitas sedang hingga ke lebat. Jadi artinya hal-hal yang perlu kami sampaikan, himbau ke masyarakat adalah sebisa mungkin mengurangi aktivitas yang tidak perlu untuk berpergian. Apabila ingin berpergian, pelajari kondisi wilayah tujuan kita, kalau perlu menggunakan aplikasi sekarang. Aplikasi BMKG tersedia, Inaris BNPB sudah juga tersedia. Kita ketahui sekarang warga hampir semua menggunakan gadget. Cuma persoalan mau enggak kita menggunakan itu. Betul. Atau pingin cari tahu enggak? Karena ini persoalan kebiasaan. Mungkin kalau kebiasaan di luar negeri, orang kalau mau berpergian dia cari tahu dulu tempat yang kita mau ke sana itu aman enggak? Betul. Kalau orang di sini kan ya sebaiknya, tapi mulai dari sekarang orang biasakan itu. Dan hal-hal kedua, hal-hal yang penting juga, ini di masa-masa peralihan begini, tadi Pak Elik bilang hujan 1 jam, setengah jam banjir. Artinya hal-hal yang sederhana, misalnya membersihkan sampah di selokan, di betul sekali. Di drainase atau kalau tinggal di minimal jangan buang sampah sembarangan. Minimal jangan buang sampah sembarangan. Jadi karena apa? Kita di sini berbicara tentang resiko bencana, Pak Ben bicara tentang hidrometeorologi. Yang paling mengenali dan memahami lingkungan sekitar tempat tinggal adalah masyarakat itu sendiri. Betul. Mereka paham kondisi ini hujan, 1 jam hujan, mereka tahu air mulai sampai di mana. Kondisi ketinggian air sampai di mana. Masyarakat lebih paham. Jadi sebisa mungkin kami hanya mengingatkan kembali, masyarakat lebih paham dengan kondisi lingkungannya. Cuma kami mengingatkan bahwa berhati-hati, waspada ketika ada potensi kondisi air yang tinggi atau kondisi-kondisi yang mengancam, segera mengevakuasi diri. Dan mungkin yang terakhir kami perlu sampaikan bahwa ada hal-hal tertentu masyarakat sebaiknya wajib mendengarkan instruksi pemerintah. Instruksi yang disampaikan oleh peringatan-peringatan dini oleh BMKG, instruksi yang disampaikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota, melalui BPBD, melalui pemerintah kecamatan, kelurahan, itu wajib mendengarkan himbauan atau perintah. Karena ada pengalaman-pengalaman kejadian banjir, sudah diperintahkan oleh pemerintah setempat evakuasi ini banyak masyarakat ini mau. Nanti setengah malam air sudah naik baru minta tolong evakuasi akan. Sebaiknya apa yang disampaikan oleh pemerintah sebaiknya ikuti instruksi pemerintah, karena pada dasarnya tujuan pemerintah tidak ada pelaksanaan atau tindakan pemerintah yang dilaksanakan untuk artinya untuk kebaikan bersama. Baik. Terima kasih Pak Dhani Repi dari BPBD Sulu dan Pak Ben Kepala Bidang Informasi dan Observasi Bandara BMKG Samratulangi Manado atas kehadirannya. Semoga bermanfaat informasi atau dialog kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya yang bertugas pada hari ini Calvin Wisang beserta tim teknik ada Reni Darsono serta penanggung jawab Kepala Stasiun LPP RRI Manado Bapak Nandang Supriyadi mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kita pada pagi hari ini dalam dialog forum Kaunua. Sampai kita jumpa lagi pada dialog forum Kaunua selanjutnya dengan topik yang berbeda. Saya Calvin Wisang undur diri, selamat pagi.